Di saat kawanan domba membutuhkan makanan, gembala akan menuntun kawanan itu ke padang rumput yang hijau dan membimbing kawanan domba ke air yang tenang, sehingga domba-domba dapat minum dengan nyaman. Sementara itu, gembala akan tetap berjaga-jaga, melindungi domba-domba dari ancaman para pemangsa. Saat ada domba yang tersesat dan hilang, gembala akan mencari hingga mendapatkannya lagi. Seperti itulah Tuhan kepada kita. Lihatlah betapa Tuhan mengasihi, menyayangi kita. Patutlah kita bersyukur dan memuji Dia. Bersama matahari yang bersinar, burung yang berkicau, dan bunga yang semerbak, biarlah nama Tuhan tetap kita puji. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, burung semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita. Mari mengajak kepada yang Esa, mau memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, burung semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, mau memuji nama Tuhan yang Esa, mau memuji nama Tuhan yang Esa. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Dialah yang mengundang umat-Nya untuk datang kepadanya dalam sukacita dan syukur. Dialah gembala agung kita. Kitalah umat gembalaannya, kawanan domba milik kepunyaannya. Berbahagialah bangsa yang menyembah Tuhan Allah semesta. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Haleluya, haleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Dan memenuhi saudara juga. Oma, opa, tante, om, papa dan mama, serta teman-teman dan adik-adik semuanya. Hari Minggu ini adalah minggu ke-6 kita beribadah secara daring atau online dari tempat kita masing-masing. Sejak pemerintah menetapkan social distancing atau pembatasan sosial karena pandemi COVID-19 menerpa kota dan negeri kita ini. Tema kebaktian minggu ini adalah gembala yang baik. Mari kita ingat pemeliharaan Tuhan atas diri kita selama 6 minggu ini. Kita belajar di rumah, bekerja dari rumah. Kita merasa terkurung di rumah, mungkin merasa bosan dan jengkel. Kita ingin bebas dan pergian kemanapun yang kita inginkan. Itulah perasaan dan pikiran yang mungkin menguasai diri kita. Marilah kita juga melihat dari pemeliharaan Tuhan yang kita alami dan pengharapan yang tetap ada, yang terus Dia kerjakan bagi kita. Sebab Tuhan adalah gembala kita semua. Dia tak akan membiarkan kita dalam bahaya dan ancaman kehancuran.
kuasa damai cemerlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang bening. Kristus Tuhan, Sang Gembala Agung. Kami datang kepadamu memohon, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami. Di dalam kasih karunia-Mu ya Allah, kami memohon, ampunilah kami. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Sang Gembala Agung kehidupan kita, Allah Maha Kasih, berkenan mengampuni dosa dan pelanggaran kita, serta terus mengerjakan pembaruan dan pemulihan atas kehidupan umat manusia. Allah, Sang Rahmani dan Rahimi, menyatakan anugerahnya atas orang-orang berdosa. Demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah
yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Tetap teguh, tetap teguh. Kita menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari berdoa. Firman-Mu ya Allah menerangi kehidupan kami, sehingga kami tidak keliru dalam memilih hal yang benar untuk kami lakukan. Dan karena itu kami bersyukur kepadamu. Roh Kudus yang setia membimbing kami serta mengingatkan kami akan firman Allah, sehingga sukacita kehidupan kami menjadi nyata, sebab kebajikan dan kemurahan Allah dicurahkan atas kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Kau Tuhan ada
namanya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Sebab padamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikut aku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 10. Injil menurut Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya dalam hidup setiap hari.
Haleluya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Yesus sang pintu kepastian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang Tuhan kasihi, saya ingat pengalaman masa kecil waktu itu saya kelas 4 SD. Pertama kali saya diopname, harus dirawat di rumah sakit Fatmawati karena harus menjalani operasi tulang tangan kiri yang patah. Dan ternyata tidak benar menyambungnya, sebab waktu tulang tangan kiri saya ini patah, saya dibawa ke dukun patah tulang oleh pelatih pencak silat kami waktu itu, bukan ke rumah sakit. Jadi tulang tangan kiri saya ini harus dipatahkan lagi, kemudian baru disambung dengan benar supaya tulangnya tumbuh yang baru dengan posisi yang tepat. Kalau tidak, maka tangan kiri saya ini akan bengkok. Nah, waktu itu saya tahu bahwa di sana ada dokter-dokter yang ahli dan juga perawat-perawat yang berpengalaman. Tetapi bukan dokter dan para perawat itu yang membuat saya merasa tenang dan nyaman serta yakin sembuh. Bukan. Melainkan waktu itu saya rasakan kehadiran ibu saya lah yang selalu mendampingi, menemani saya waktu itu. Kehadiran ibu itulah yang memberi rasa tenang, rasa nyaman, dan keyakinan. Dan karena itu saya jadi mantap dan berani menjalani semua proses tindakan medis dengan baik pada waktu itu. Rasa tenang, rasa nyaman, yakin, karena saya mengenal betul ibu saya sebagai pribadi yang sangat menyayangi saya sebagai anaknya, dan merawat saya dengan baik, sejauh yang dapat saya ingat pada waktu itu. Nah, masa dan saat diopname itu menurut saya pada waktu itu dan sampai sekarang juga saya pikir masih sama, itu merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan buat saya. Saat itu merupakan masa dan waktu yang membuat saya merasa begitu berat untuk menjalaninya. Itu proses yang paling tidak menyenangkan di dalam proses tumbuh kembang saya sebagai seorang anak. Dan karena itu saya bersyukur sampai hari ini saya belum pernah lagi dan semoga tidak mengalami harus menjalani pengobatan opname di rumah sakit. Nah, Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, betapa penting perasaan aman, nyaman, tenang, dan yakin di dalam menjalani proses kehidupan ini, apalagi saat menjalani satu proses yang terasa berat, yang sulit. Maka rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman, serta yakin itu muncul dari keberadaan pribadi yang kita tahu persis. Pribadi itu sangat mengasihi kita. Nah, kembali ke cerita di awal tadi, pada saat diopname itu, ibu saya bagaikan pintu masuk buat para dokter dan bagi para perawat terhadap diri saya. Jadi, ibu saya lah yang akan menyampaikan kepada saya dan menjelaskan kepada saya apa yang akan dilakukan oleh dokter dan perawat terhadap diri saya. Begitu juga dokter dan perawat, mereka baru akan bertindak terhadap saya setelah ibu saya selesai berbicara dengan saya dan ibu saya memastikan, meyakini bahwa saya anaknya ini akan oke dengan tindakan itu dan sudah siap menjalani sebuah tindakan. Lalu kemudian ibu saya mempersilahkan dokter atau perawat untuk melakukan sesuatu pada tubuh saya. Begitu yang berlangsung dalam proses pada saat itu. Dan bagi saya sendiri,
sosok ibu saya waktu itu bagaikan pintu. Pintu yang saya rasakan akan mengantar saya untuk kembali berlarian dari proses yang tidak menyenangkan harus diopname di rumah sakit, lalu kembali ke dalam kehidupan bermain saya dengan teman-teman, bergembira bersama teman-teman saya lainnya. Nah, saya rasakan ibu saya bagaikan pintu yang pada waktunya nanti saya akan diperbolehkan oleh ibu saya untuk kembali bersenang-senang, bermain bersama teman-teman di luar sana. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, anak-anak yang Tuhan kasihi, saya cukup terbantu lewat pengalaman masa kecil itu untuk memahami apa yang Yesus sampaikan tentang dirinya di dalam bacaan Injil yang kita baca tadi. Ketika Yesus berkata, "Akulah pintu ke domba-domba itu." Mari kita lihat slide berikut ini. Inilah gambaran tentang kandang domba di tanah Palestina atau di negeri Israel. Jadi ada tembok separuh badan yang disusun dari batu-batu, lalu ada satu bagian terbuka celah menjadi pintu, dan disitulah sang gembala akan duduk atau tidur berjaga. Dia berfungsi sekaligus menjadi pintu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, adik-adik yang Tuhan kasihi, bayangkan Yesus sebagai pintu. Seperti dalam gambar tadi. Pernyataan Yesus itu adalah sebuah penegasan. Jadi ketika Yesus mengatakan, "Akulah pintu," kepada domba-domba itu, Yesus mau menegaskan tentang 3 hal. Yang pertama, Yesus ingin menegaskan tentang pemeliharaan ilahi. Yesus memberikan kepastian bahwa dirinya adalah jalan bagi domba-domba untuk keluar ke padang rumput hijau, untuk mendapatkan makanan yang menyegarkan dan menyehatkan diri mereka. Yesus menjadi akses bagi mereka untuk mendapatkan apa yang indah, yang baik, yang menyehatkan bagi mereka sebagai domba. Itu yang pertama, pemeliharaan ilahi. Yang kedua, Yesus ingin menegaskan tentang perlindungan ilahi. Sebagai pintu, Yesus juga menjadi akses, menjadi jalan keluar masuk bagi domba-domba untuk mendapatkan ketenangan. Di dalam kelelahan dan istirahat mereka, mereka boleh masuk lagi ke dalam kandang oleh sang pintu, oleh sang gembala itu. Dan Yesus memberikan kepastian bahwa domba-domba akan dilindungi. Jadi bahaya dan ancaman tidak akan sampai kepada domba-dombanya sebelum melewati Yesus yang adalah pintu. Jadi siapapun yang akan mencelakai domba-domba itu harus melewati pintu dulu. Kata orang-orang sekarang, sebelum kamu menyentuh mereka, langkahi dulu mayat saya. Kira-kira begitu ya. Jadi Yesus menyatakan perlindungan bagi domba-domba di dalam kawanan yang ia tuntun, ia pimpin. Yesus menjadi pembatas. Jadi pintu itu kan punya fungsi sekaligus sebagai pembatas. Pembatas antara apa yang ada di luar dan juga apa yang ada di dalam. Apa yang ada di luar yang bisa mengancam keselamatan domba-dombanya, dan itu Yesus hadapi dengan ketegasan. Supaya domba-domba di dalam tetap aman, maka Yesuslah yang menjadi pembatas antara dunia luar dengan di dalam kandang, di mana domba-domba berada untuk beristirahat. Jadi ketika domba-domba itu ada di dalam pintu, selama domba-domba itu ada di dalam pintu, di dalam Kristus, maka aman hidup domba-domba itu. Tetapi sebaliknya, bila ada domba yang nakal lalu ia keluar dari pintu, meninggalkan Kristus, maka hidupnya dapat terancam bahaya dari luar yang menanti dan siap menerkamnya. Nah, sebagai pintu, Kristus juga menjadi kepastian bahwa domba-domba tidak akan terkungkung. Domba-domba tidak akan dikungkung, dipenjara di dalam kandang.
Tetapi sebaliknya, domba-domba itu melalui pintu, melalui Kristus, akan mendapat keluasan dan keleluasaan untuk menikmati semua ciptaan Tuhan lainnya di luar sana. Dan merasakan betapa indahnya dan begitu luasnya hal yang indah, yang baik yang Allah sediakan di luar sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, jangan menjadikan hidup kekristenan itu sebagai kehidupan yang serba mengungkung, membatasi. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, dan seterusnya. Tidak. Karena Kristus adalah juga pintu bagi kita untuk memasuki sebuah kesempatan yang begitu luas yang Allah berikan, seluas cinta kasih Allah. Sebab bukankah Ia telah menciptakan bumi yang begitu luas dan indah ini, bahkan angkasa raya dan alam semesta yang entah berapa luasnya. Bukankah itu saja sudah menunjukkan betapa luas, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Allah dan semua kebaikan yang Allah sediakan bagi kita, umat manusia. Jadi seperti halnya pintu di rumah kita, pintu itu kan menjadi perlindungan buat kita dari bahaya yang ada di luar rumah. Tetapi pintu di rumah kita juga sekaligus sebagai jalan penghubung, jalan keluar bagi kita untuk kita melihat dan menikmati ciptaan Tuhan yang indah di luar rumah sana. Dan yang ketiga, aku adalah pintu, kata Yesus. Yesus mau menegaskan tentang persekutuan ilahi. Apa itu maksud Yesus? Jadi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia adalah pintu, Dia adalah jalan masuk. Jalan masuk kepada perhimpunan atau persekutuan yang mengalami kasih, yang mengalami cinta Tuhan, yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan dari Allah. Nah, orang-orang yang sudah merasakan cinta kasih, pemeliharaan dan perlindungan Allah ini lalu tumbuh berkembang juga menjadi orang-orang yang rindu untuk menyampaikan kasih, rindu untuk saling memelihara, rindu untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Apa yang dirasakan didapatkan dari Kristus, Sang Gembala Agung, Sang Pintu yang memberi kepastian itu juga yang lalu rindu untuk kita bagikan, kita sampaikan kepada orang-orang lain. Jadi tindakan cinta kasih yang peduli akan membuat orang yang dikasihi dan dipedulikan itu juga akan melakukan hal yang sama, mengasihi dan peduli kepada orang lain. Jadi persis seperti apa yang dialami oleh seorang pengarang buku yang bukunya menjadi bestseller di tahun 1991 sampai 1994, bestseller menurut New York Times. Harriet Jackson Brown Jr. Dia menulis buku pertamanya tentang pengalaman hidupnya. Bagaimana ia dilimpahi kasih sayang oleh papa dan mamanya, oleh orang tuanya. Dan dari situ lalu ia terinspirasi untuk menuliskan semua bentuk kasih sayang, perhatian, kepedulian, didikan yang ia rasakan dari kedua orang tuanya. Dan salah satu bukunya menjadi sebuah buku yang sangat laris dan dikenal saat itu. Harriet Jackson Brown Jr. menulis begini. Remember that children, marriage, and flower gardens reflect the kind of care they get. Ingatlah bahwa anak-anak, pernikahan, dan juga bunga-bunga di kebun, di taman, itu semua merefleksikan, memantulkan kepedulian yang mereka dapatkan. Jadi kalau kita punya tanaman bunga di pot, nggak pernah kita siram, nggak pernah kita urusi, ya jangan kita harapkan akan berbunga indah dan mekar. Kalau kita punya pekarangan kecil di rumah, tidak pernah kita tanami, tidak pernah kita urusi, tidak pernah kita siangi, ya jangan kita harapkan tidak akan tumbuh rumput liar di sana. Pasti akan tumbuh rumput liar. Keadaan kehidupan di sekitar kita menjadi sebuah reflektor, memantulkan bagaimana kita menyikapi dan menyampaikan tentang kasih kepada kehidupan di sekitar kita. Itu kata Harriet Jackson Brown. Sehingga kawanan domba atau persekutuan yang tinggal di dalam Kristus ini
adalah persekutuan orang-orang yang telah dan sedang terus mengalami merasakan bagaimana Kristus memelihara, melindungi, dan juga menuntun kehidupan mereka. Sehingga pasti persekutuan tersebut akan menjadi persekutuan yang saling berbagi kasih, saling memelihara, saling menjaga. Itulah persekutuan umat percaya. Itulah persekutuan kita. Itulah persekutuan orang-orang yang berserah dan bersyukur kepada Allah yang penuh cinta kasih dan rahmat. Semoga kita terus mau dan terus mampu menghayati bahwa Kristus adalah pintu kepastian bagi kita semua. Amin. Sebagaimana Gereja Tuhan Yesus Kristus di masa lalu mengaku percaya, marilah kita juga mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Kristus Tuhan Gembala Agung yang setia, kepadamu kami memohon, berkatilah bangsa kami, bangsa kepunyaan-Mu ini. Selamatkanlah bangsa ini dari kesulitan besar yang sedang melanda. Berkatilah pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Begitu juga halnya pemimpin bangsa-bangsa lain di dunia ini dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini. Berkatilah gereja-Mu ini ya Tuhan, dengan kekuatan dan kemampuan untuk ikut menyatakan pemeliharaan Allah bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, bagi yang sakit dan yang berduka. Di dalam kasih setia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita tetap memelihara kegembiraan dan semangat kehidupan dengan mengingat kasih setia Tuhan Sang Gembala yang setia, yang mengingatkan kita dengan firman-Nya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Sambil persembahan diadarkan, sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 380 bait 1 dan 3. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Bumi yang sedang sakit ini tetap menumbuhkan padi, gandum, sayur mayur, serta buah-buahan dan rempah-rempah. Bersama dengan hewan ternak dan ikan di perairan, berbagai wujud makhluk hidup itu mati dan memberikan diri mereka untuk kami makan agar kami dapat tetap hidup. Dengan jalan itu, Allah memelihara kehidupan kami. Atas semua pemberian Allah itu, kami nyatakan syukur kami, baik melalui materi yang kami sisihkan maupun tindakan kasih dan pemberian diri kami, melayani keluarga, jemaat, serta masyarakat tempat kami hadir sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus.
Semoga Allah berkenan menyambut persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu, bersama dengan doa yang Kristus Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Seperti halnya domba, kita pun dapat tersesat karena nakal dan bertindak semau kita. Seperti domba, kita pun dapat terancam bahaya. Kita juga dapat sakit, terluka, dan merana. Namun, Sang Gembala sejati yakni Kristus Yesus, Tuhan dan Penyelamat dunia, tidak akan meninggalkan serta membiarkan kita tanpa perlindungan dan perawatan. Dia sangat mengasihi kita. Mari sampaikan berita yang indah itu, dan di dalam kasih Sang Gembala, kita hidup saling menjaga, saling merawat, dan berbagi berkat. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan.